saya kira tidak salah kalau seandainya kita mengkampanyekan jangan pilih pasangan Prabowo Gibran itu karena diusung atas dasar aturan main dan pelanggaran konstitusi. Mari kita kampanyekan dan jangan pernah pilih itu karena ini adalah pasangan yang memang menjadi pilihan oligarki dan presiden yang sebetulnya sudah kita catat sekian banyak pelanggaran konstitusinya. Kalau tidak mampu menjawab dan tidak bisa menjawab, jangan menyalahkan penanya. Iya, jawab aja pertanyaannya. Betul kan? Sama seperti kalau saya ditanyain sama teman-teman media, masa saya larang medianya buat tanya? Jawab saja. Justru pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kita semua harapkan jawabannya. Mengapa? Karena ketika memimpin sebuah negara dan memimpin di bidang pertahanan, standar etika itu harus tinggi. Debat itu ya datanya dibuka di debat itu, bukan ngajak ngomong berdua. Dan tidak semua yang ditanyakan tuh rahasia. Rahasia itu ada undang-undangnya yang disebut rahasia negara, itu misalnya orang disersi, strategi pertahanan, intelijen, itu rahasia negara. Kalau anggaran itu dibuka ke publik, karena itu tanggung jawab ke publik, bukan ngajak ngomong berdua bicara data. Yang satu udah bicara data, ini datanya, lalu dia nanti kita omong berdua, nggak boleh dong. Ini debat harus ke publik, jelaskan juga itu salahnya data di sini saya punya gitu. Kalau ngajak ngomong berdua, namanya itu rembukan, bukan debat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Survei Litbang Kompas usai debat, responden paling puas ke Ganjar. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait gelaran debat Pilpres ketiga pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Hasilnya secara umum responden paling puas dengan penampilan Capres nomor urut 3. Ganjar memperoleh 79,7% suara responden, yang mengaku puas 18,8%, sisanya menjawab tidak puas, dan 1,5% lainnya menjawab tidak tahu. Kemudian Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan 71,4% yang puas, 26,3% mengaku tidak puas, dan 2,3% lainnya mengaku tidak tahu. Sementara untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hanya mendapatkan 48,9% responden yang mengaku puas, sisanya 50,4% mengaku tidak puas, dan 0,7% lainnya mengaku tidak tahu. Litbang Kompas selanjutnya melakukan survei dengan 3 aspek yang dinilai dan ditanyakan ke responden. Pertama, pada aspek kemampuan menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Hanya Anies dan Ganjar seimbang dengan 7,4 dari 10, sementara Prabowo mendapatkan 6,9. Kedua, aspek penguasaan masalah yang didiskusikan. Responden menjawab Ganjar paling baik dengan perolehan 7,4 dari 10, lalu Anies mendapatkan 7,2 dan Prabowo mendapatkan 6,9. Ketiga, aspek penampilan kandidat di atas panggung, termasuk pakaian, sikap, dan ekspresi yang ditunjukkan. Hasilnya paling banyak Anies Baswedan mendapatkan 7,9 dari 10, Ganjar 7,8, Prabowo 7,1. CSIS juga merilis hasil survei elektabilitas para capres. Survei dilakukan sebelum debat ketiga Pilpres 2024. Elektabilitas Prabowo Gibran dengan angka 43,7%, diikuti Anies Baswedan 26,1% dan Ganjar Mahfud 19,4%. Kampanyekan kepada keluargamu minimal. Jangan kau pilih presiden karena kau dikasih duit.